Baik Kakak, selamat pagi semua. Selamat Selamat pagi, pagi. Selamat Bapak. Oke, siap. Gimana kabarnya Kakak hari ini? Sehat semua? Astungfar sehat. Sehat. Oke. Baik Kakak, terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke. Baik Kakak, sebelum mulai sesi kali ini, kita awali dulu dengan berdoa agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Saya inginkan Kak Denny untuk memimpin doa pada sesi kali ini. Silakan Kak Denny. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai dinner pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Kak Denny sudah memimpin doa pada sesi kali ini. Lagi berapa orang yang belum hadir, Ge? 1, 2, Tadi 3, 3 4, orang. 5, 6, 7, 8. Lagi 4 orang ya. Eh, Kak Rian bisa bantu hubungi, Ge, untuk kakak-kakak yang lain yang belum hadir ya. Baik Kakak, izinkan saya untuk share. Gimana Kak Rian? Nggih, siap. Baik Kakak, kita di sesi kali ini yang perlu kita bahas adalah terkait dengan refleksi bukti karya. Adapun durasi Ini kita pada pertemuan speaker kali ini tekan. yaitu 1 JP, Kak, nggih, Main sudah. atau 45 menit. Ustaz speakernya. Ustaz speaker. Oke, salam pembuka sudah kita lewati, doa juga sudah. Seperti biasa, Kakak, untuk kesepakatan kita bersama, yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke. Adapun agenda kita pada sesi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua refleksi bukti karya, kemudian yang ketiga ada tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Oke, kita masuki sesi yang pertama, Kang, terkait dengan pendahuluan. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat merefleksikan pengalaman dalam membuat bukti karya dan berbagi di PMM, Kang. Nah, terkait dengan bukti karya, di pertemuan sebelumnya bahwa kakak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video, Kang. Pilihan yang pertama yaitu ada praktik pembelajaran, di mana dalam praktik pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Kemudian peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau PDF aksi nyata seperti itu, Kang. Kemudian yang kedua ada praktik baik, di mana praktik baik ini yaitu terkait dengan pembelajaran yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks ini atau program ini, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Itu untuk praktik baiknya, Kang. Kemudian yang ketiga ada RPP atau modul ajar, di mana dalam RPP atau modul ajar ini
eh, adalah file yang dikirim berupa PDF, Kak, nggih. Jadi ada 3 apa namanya, kategori dalam pembuatan bukti karya yang nanti Kakak bisa, apa namanya, bisa Kakak unggah di LMS. Eh, apa adapun terkait dengan pembuatan bukti karya, Kakak nih eh, yang ada 4 yang harus Kakak perhatikan, ada 4 kriteria yang harus Kakak perhatikan eh, terkait dengan pembuatan bukti karya. Ada 4, Kak Nggih. Yang pertama untuk karya video, misalnya Kakak sudah mengunggah video atau membuat berupa video, dipastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas dan terdengar dengan jelas. Terlihat dan terdengar dengan jelas, Kak nggih. Kemudian yang kedua, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian yang ketiga, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, eh, Kakak harus memperhatikan dari keempat kriteria ini, Kak nggih. Saya lanjutkan. Nah, terkait dengan validasi, Kak nggih. Terkait dengan validasi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 poin, Kak, yang eh, harus saya validasi terkait dengan bukti karya yang barangkali sudah Kakak unggah di LMS. Di mana fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, inilah rubrik validasinya, Kak, yang nanti akan saya validasi terkait dengan bukti karya yang Kakak unggah. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Kemudian sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Seperti itu, Kak Nggih. Oke. Terkait dengan ini, Kakak, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu, Kak, terkait dengan apa yang sudah Kakak unggah. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab sebenarnya, Kak Nggih, terkait dengan refleksi bukti karya. Ada kendala, Kakak, dalam membuat atau sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya minta salah seorang atau dari Kakak untuk menyampaikan pengalamannya dalam membuat bukti karya, Kak nggih. Silakan Kakak bisa berbagi siapa yang ingin menyampaikan terkait dengan pengalaman dalam pembuatan bukti karya. Silakan Kakak. Oke, kalau emang tidak ada yang raise hand, saya undi saja nggih.
Silakan Kak Denny bisa menyampaikan sedikit saja secara singkat Kak nggih terkait dengan pengalaman dalam pembuatan bukti karya. Silakan Kak Denny. Kak Denny masih di tempat? Oke, Kak Denny barangkali ada gangguan teknis ya. Kita cari yang lain saja. Oke, silakan Kak Widi bisa menyampaikan terkait dengan pengalaman dalam pembuatan bukti karya. Silakan Kak Widi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon konfirmasinya apa suara saya bisa terdengar? Jelas Kak, jelas. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam pembuatan bukti karya ini, saya sendiri mengambil praktik berbagi praktik baik ya. Jadi di sana saya mengambil SEM sebagai wadah untuk melakukan bukti karya. Jadi kami melibatkan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kami, termasuk juga bapak ibu guru yang ada di sekolah untuk membantu dalam pembuatan kegiatan tersebut. Di samping itu juga melibatkan anak-anak sebagai peserta didik. Kemudian kendala yang kami hadapi di sini sebenarnya tidak banyak, yang menjadi faktor utama kendala kami adalah faktor cuaca. Karena kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini kita sudah memasuki musim penghujan. Jadi kegiatan yang rencananya sudah ditentukan jadwalnya itu bisa berubah karena untuk menghindari keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Oke, maaf agak terganggu sedikit. Mungkin itu yang menjadi kendala. Kemudian adapun hasil dari kegiatan ini, dari refleksi bisa dilihat bahwa antusiasme anak-anak itu sangat besar sekali, dan mereka juga minta agar kegiatan semacam ini dilangsungkan secara kontinu. Begitu juga masukan dari guru-guru lain, teman-teman sejawat yang bisa membantu saya dalam pembuatan kegiatan praktik baik ini. Jadi mereka juga ingin melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain yang seperti sudah saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Yoga. Untuk waktunya saya kembalikan dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Widi sudah berbagi terkait dengan pengalaman dalam pengunggahan bukti karya, Kak nggih. Kak Widi ada kendala dalam mengunggah di LMS, Kak Widi? Untuk di LMS tidak ada kendala. Mungkin karena saya unggah itu waktunya malam hari dia. Mungkin sinyalnya agak lancar ya. Kebetulan waktu itu saya ada kendala juga, kendala non teknis. Jadi berdua masuk rumah sakit. Jadi datang dari rumah sakit baru bisa ngerjakan. Kalau mungkin hari lebih
mungkin jam 7 jam 8 sore itu di apa namanya mengunggahnya mungkin tidak bisa, mungkin ini mungkin karena malam mungkin sinyalnya lancar. Ya itu aja Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Widi. Semoga mertuanya cepat sembuh Kak Widi. Jadi dalam pengumpulan tugasnya tidak jadi masalah. Terima kasih banyak Kak Widi. Kak Denny sudah muncul di layar nih. Tadi barangkali terpental. Bisa disampaikan Kak Denny terkait dengan pengalaman dalam pembuatan dan pengunggahan bukti karyanya di LMS. Silakan bisa disampaikan secara singkat Kak Denny. Silakan Kak Denny. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Terkait pembuatan bukti karya yang saya ambil, pertama-tama sebelum memilih topik yang akan saya ambil, saya meminta solusi sama rekan-rekan teman sejawat akan pembuatan bukti karya. Terus di sini saya mengambil topik tentang praktek pembelajaran permainan bola kecil, yaitu permainan casting. Setelah itu saya meminta masukan kepada rekan teman sejawat dan Bapak Kepala Sekolah untuk mohon izin pembuatan video praktik pembelajaran. Sehabis mendapatkan izin, dilanjutkan dengan pembuatan video praktik pembelajaran. Pada saat pembuatan video praktik pembelajaran, yang diambil di kelas 5, semua peserta didik hadir, tidak ada yang tidak hadir. Terus kendalanya pada saat pembuatan video, yang pertama karena lapangannya sekolah kurang luas, maka yang ambil dengan membuat kelompok kecil terlebih dahulu. Setelah itu untuk batasannya yang memakai kun. Dan di akhir pemberian materi lemparan lambung, yang ngajak peserta didik untuk bermain casting dengan memodifikasi permainan tersebut. Nah, mungkin itu saja dari pengalaman yang didapatkan pada saat pembuatan video praktik pembelajaran bukti karya saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Denny. Dalam pengunggahan bukti karyanya ada kendala Kak Denny? Kendalanya cuman lapangan sekolah terlalu kecil kayak makanya yang pakai batasan kun di sana, pakai batas batas pinggir lapangan itu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Denny. Untuk berikutnya, kembali saya akan undi saja. Oke, Kak Wirawan. Kak Wirawan sudah ada nggih di layar nggih? Kak Eka kayaknya belum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Kak Eka belum nih. Kak Eka belum. Kita ganti saja. Oke, ada Kak Edi. Silakan Kak Edi, bisa menyampaikan. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari hasil dari pembuatan video. Pembuatan video itu saya ambil materinya, video pembelajaran itu saya ambil materinya tahun depan. Ya.
Nah, di sini saya melibatkan kelas 5. Nah, dalam pembuatan video tersebut, untuk kendalanya cuma di wajahnya aja. Nah, dari pembuatan video dari awal sampai akhir, saya laksanakan di dalam kelas. Terus yang saya libatkan di pembuatan video teman-teman sejawat itu cuma di pengambilan video dan pengaturan mikrofon. Selama pembuatan video yang saya laksanakan di kelas berjalan dengan lancar. Cuma itu aja Kak Yoga yang bisa saya sampaikan. Yang kembalikan ke Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Edi. Kak Edi ada kendala dalam mengunggah di LMS Kak Edi? Surat pernyataannya barangkali Kendalanya tidak ada Kak Yoga. Lancar aja. lancar nggih? Baik, terima kasih banyak Kak Edi. Berikutnya oke, ada Kak Eka Yudi. Silakan Kak Eka. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Yoga. Jadi sedikit refleksi terkait bukti nyata. Adapun beberapa hal yang hadapi, yang pertama mungkin karena yang pertemuan minggu lalu itu saya tidak ikut karena fokus pada mengedit video untuk PKG-nya, jadi terkait informasi yang dapat memilih 3 submenu yang bisa diupload ke LMS itu yang kurang dapatkan, kurang bertanya juga sama teman-teman. Akhirnya pada hari Jumat yang berpikir bahwa terkait RTL itu menyambung dengan video bukti karya itu, artinya tiang menghadap kepala sekolah meminta di hari Jumat untuk diadakan kegiatan yang sudah tiang lakukan ke komunitas belajar, dapat tiang presentasikan terkait senam yang ingin tiang lakukan di setiap hari Jumat pagi itu. Akhirnya disetujui oleh kepala sekolah dan tiang membuat video. Nah, pada hari berikutnya Pak Pasil mempertanyakan terkait kendala mungkin dalam video karena tiang terakhir mengirim video yang bilang bahwa rencananya tiang upload terkait dengan senam yang sudah tiang buat terkait dengan presentasi yang tiang lakukan di komunitas belajar. Ternyata dalam tugas tersebut boleh memilih, ada modul kalau nggak salah kemarin tiang buka, baru mencoba membuka, ada modul, ada tentang video pembelajaran dan praktek baik rasanya kalau nggak salah nih. Nah, jadi agak menyimpang seperti itu. Nah, akhirnya tiang baru menggerdegan dapat nelpon Pak Widi juga, Ambare juga, artinya baru diberikan informasi silakanlah dipilih, artinya video yang tiang buat itu menyimpang dari bukti karya yang ingin yang akan diupload ke LMS. Jadi tiang melihat dulu lihat buka ternyata bisa membuat modul ajar. Jadi tiang kirimlah modul ajar dengan materi basket. Barusan tiang baru kirim itu tentang modul ajar yang berbentuk PDF, tiang kirim ke LMS. Mudah-mudahan sudah masuk di Kak Yoga. Mungkin itu saja Kak Yoga terkait refleksi yang tiang alami selama penguploadan bukti karya. Terima kasih Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Eka. Barangkali ada miskonsepsi ya terkait dengan RTL yang sudah kita lewati dan bukti karya.
Kalau yang di RTL itu kan terkait dengan program apa yang sudah kita susun, kemudian kita sosialisasikan di komunitas belajar dan mudah-mudahan dari program itu bisa berlanjut dan diharapkan bisa berlanjut. Nah, terkait dengan bukti karya, bukti karya itu tadi sudah saya sampaikan di awal dan di pertemuan sebelumnya juga sudah saya presentasikan bahwa dalam pembuatan bukti karya itu ada 3 kategori Kak Eka nggih, dan Kakak yang lain yang pertama ada praktik baik, yang kedua ada video pembelajaran, yang ketiga adalah ada modul ajar seperti itu. Nah, terkait dengan 3 kategori tadi, paling tidak, kakak-kakak, sudah mengadopsi dari materi yang sudah kita dapat pada saat tatap muka kemarin. Seperti itu, Kak. Ya, ada apa namanya, apa materi yang pertama, Kak? Saya gini juga, pendidikan yang pertama ada SEM, Kak, ya. Ada SEM, kemudian pendidikan gerak, Kak, nggih? Ada apa, Kak, materinya, Kak? Bisa disampaikan barangkali? Ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, dan SEM, seperti itu, Kak, nggih? Ya, ada 3. Nah, jadi, paling tidak Kakak dalam pembuatan video apa namanya, pengambilan materi bukti karyanya itu paling tidak apa yang sudah Kakak dapatkan pada saat tatap muka kemarin, yaitu, terkait dengan model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir adalah model pendidikan SEM atau Sport Education Model, seperti itu, Kak, nggih. Jadi paling tidak, sudah memuat itu, baik entah itu praktik baik, entah itu video pembelajaran maupun, modul seperti itu, Kak, nggih. Jadi, tidak sembarangan, Kak, untuk materi atau video atau bukti karya yang Kakak unggah, ya. Tadi, sudah sebagian besar saya cek, terkait dengan penugasannya, terkait dengan bukti karya yang sudah Kakak unggah. Yang terakhir saya cek kebetulan punyanya Kak Eka Yudi, Kak, nggih. Jadi Kak Eka mengumpulkan terkait dengan modul. Nah, cuman Kak Eka barangkali sudah saya, lihat dan saya buka terkait dengan bukti karya yang sudah Kak Eka unggah tadi, eee, barangkali Kak Eka bisa sambil membuka LMS-nya, Kak Eka? Kak Eka sambil bisa nggak? Ya, bisa sambil membuka LMS, di-minimize dulu. Nah, bisa Kak Eka lihat bahwa saya share di grup WA nggih. Coba saya share di grup WA. Oke, sudah saya share, Kak. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja nggih, terkait dengan, refleksi bukti karya. Jadi ini LMS yang muncul per menit ini, Kak, di LMS saya. Ya, di WA sudah saya share. Nah, inilah anehnya, Kak. Kak Eka, eee, terkait dengan Kak Eka, barangkali bisa dicek Kak Eka setelah saya periksa, bukti karya yang Kak Eka unggah ini ada kekeliruan, Kak Eka. Kekeliruannya bukan terkait dengan bukti karyanya, cuman tempat ngunggahnya Kak Eka keliru, Kak. Eee, yang Kak itu kan ada dua dua istilahnya 2 tagihan, Kak, nggih. Yang pertama ada surat pernyataan, yang kedua ada, bukti karyanya. Nah, yang Kak Eka unggah di surat pernyataan ini modulnya, Kak Eka.
Sedangkan yang di bukti karyanya itu surat pernyataannya seperti itu. Terbalik jadinya Kak Eka. Ya. Jadi kalau saya tidak periksa, Kak Eka tidak bisa memperbaiki. Sama kejadiannya kayak siapa kemarin ya? Kak Rian ya kalau nggak salah. Setelah saya validasi, saya belum validasi, cuman Kak Rian tidak bisa unggah seperti itu. Ya, ketika saya sudah validasi, ternyata ada kekeliruan, baru nanti Kak Eka bisa unggah kembali seperti itu Kak Eka nggih. Sama kejadiannya kemarin kayak Kak Rian. Kak Rian kemarin surat pernyataannya itu belum di checklist kalau nggak salah. Oke, belum di checklist, saya belum validasi, ternyata Kak Rian tidak bisa ngubah. Nah, setelah saya validasi, kemudian saya validasi, kemudian Kak Rian baru bisa dia mengunggah atau mengubahnya kembali seperti itu. Nah, barangkali Kak Eka bisa lakukan itu lagi sebentar setelah kita sesi tatap maya pada kali ini Kak Eka nggih. Nah, terkait dengan ini Kak, di WA kan sudah saya share itu foto apa namanya terkait dengan penugasan. Nah, ada yang barangkali tandanya masih biru, Kak. Ya, coba sudah saya share di WA grup. Ada yang belum apa tulisannya, Kak ya? Belum atau menunggu terbit, Kak. Ya, masih menunggu terbit. Nah, ini masih menjadi pembahasan kami sesama fasilitator dan juga eh, pihak penyelenggara yaitu di pusat. Ya, apakah ada kendala terkait dengan penerbitan yang ada di PMM? Cuman bedanya yang terjadi ini di Kak Widi dan Kak Ambare, ya. Kak Ambare dan Kak Widi kalau nggak salah kan praktik baik Kak nggih. Diawali dengan adanya Iya Kak, presentasi, gitu. langsung disertai dengan video sport education model. Kalau Kak Ambare kalau nggak salah ada bola kecil Kak Ambare ya. Ada bola kecil, kemudian Iya Kak, itu. Kak Widi ada hadang seperti itu. Nah, ketika saya validasi punyanya Kak Widi dan Kak Ambare ini langsung terbit Kak, langsung terbit. Barangkali Kak Ambare sudah ngecek di LMS Kak Ambare atau Kak Widi? Bukan di LMS, di Saya apa sendiri namanya? belum Kak Yoga. Bukan di LMS Kak, di PMM maksudnya. Belum sempat ngecek karena baru tadi malam Belum ya? jam setengah 12 atau jam 12 itu tiang upload. Belum sempat lagi ngecek. Oke. Oke, bisa lagi sebentar dicek Kak Ambare nggih. Dan Kak Widi barangkali bisa cek di PMM apakah apa namanya praktik baik atau bukti karya yang sudah Kak Widi dan Kak Ambare unggah di LMS itu sudah terbit atau belum di PMM. Sudah, Kak. Kalau emang sudah, Sudah, Kakak Kak. itu Kak Widi sudah? Sudah, Kak. Sudah. Punya saya sudah. Oke, Kak Widi kebetulan. Oke. Kalau emang Kak Widi sudah terbit di PMM bisa langsung beranjak ke unggah apa kemarin Kak Widi yang Kak Widi share unggah Oh, draft iya. bukti karya Kak nggih? Ya, unggah bukti karya sudah juga yang lakukan kemarin. Oke, sudah. Kemungkinan Kak Ambaro juga sudah terbit di PMM Kak. Karena status Kak Ambaro di LMS saya sudah terbit seperti itu Kak. Oke. Nah, ini dah apa yang menjadi permasalahan bagi kakak-kakak yang barangkali sudah jauh-jauh hari mengirimkan bukti karyanya, cuman masih statusnya masih menunggu terbit, Kak. Nah, ini yang masih saya koordinasikan dengan apa namanya dengan fasilitator yang lain
apakah memang ada kendalanya di LMS atau di PMM-nya. Seperti itu, Kak, nggih. Jadi Kakak mohon bersabar saja. Yang jelas sama kejadiannya kayak saya kemarin. Jadi ada waktu dalam penerbitan di PMM seperti itu. Karena saya kemarin itu kan manual. Saya unggahnya di LMS beda, kemudian unggahnya di PMM juga beda. Jadi 2 kali saya kerja. Nah, kalau Kakak sekarang sudah otomatis, Kak. Ketika Kakak sudah unggah di LMS, otomatis akan terbit di PMM seperti itu, Kak, nggih. Nah, itu bedanya Kakak yang waktu saya jadi peserta dan Kakak sekarang seperti itu, Kak, nggih. Jadi mohon menunggu informasi yang jelas tugas bukti karya yang sudah Kakak unggah sudah terbaca di LMS itu aja. Oke, kemarin informasi bahwa kenapa saya minta emailnya, ini informasi dari apa namanya koordinator fasilitatornya, Kak. Makanya saya minta apa namanya alamat email belajar Kakak. Ya, ini yang diminta kemarin. Jadi yang sudah terbit barangkali kayak Kak Widi dan Kak Amara nggak usah lagi mengirimkan emailnya Kak Amara nggih dan Kak Widi. Bagi yang belum silakan diisi apa namanya email yang sudah saya share di WA grup Kak nggih. Seperti itu. Untuk Kak Ayu karena hari ini Kak Ayu terakhir untuk terkait dengan pengumpulan tugas bukti karyanya, silakan dikondisikan Kak Ayu biar statusnya nanti tidak terlambat, kan, nggih, untuk Kak Ayu. Dan untuk Kak Eka setelah ini bisa Ini Kak, sebentar diperbaiki yang nanti ini saya. biar teman-teman yang bantu Kak. Oh, nggih. Ya, kebetulan kan ada teman-teman Kak Ayu nanti minta Iya. bantuan ke teman-teman Kak Ayu, nggih. Nggih, Nah, teman-teman kumpul iki Kak. nggih, Nggih, nggih. nggih. Terima kasih banyak Kak Ayu. Barangkali itu Kakak yang bisa saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan barangkali Kak? Oke, Kak Eka sudah perbaiki Kak Eka, nggih? Sudah, Oke, coba saya sudah Kak Ega. oke, coba saya cek. Oke. Oke, Kak Helena, ada yang ingin disampaikan? Silakan Kak Helena. Belum masuk Kak Helena suaranya. Atau bisa di
kolom chat aja Kak Helena nggih. Bisa diketik nggih. Kakak silakan kembali seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Apabila kakak sudah mengumpulkan bukti karyanya, bisa melakukan pengecekan secara berkala Kak nggih. Apakah sudah terbit terkait dengan bukti karyanya atau belum. Kebetulan juga saya hampir setiap jam mengecek LMS, jadi statusnya masih sama Kak. Ya, makanya sesuai dengan informasi grup Fasil bahwa eh, terkait dengan bukti karya yang masih statusnya menunggu terbit ini, kemarin diminta untuk mengirimkan apa namanya, email ke kakak. Seperti itu Kak nggih. Oke, Kak Herlina. Kak Herlina salah mengirim ya? Coba saya cek dulu Kak Herlina. Yang salah di bagian mana Kak Herlina? Salahnya di bagian mana? Di jenis bukti karyanya. Oke, di jenis bukti karyanya. Coba saya buka dulu. Hmm. Kak Helena, kemarin ngumpulnya video pembelajaran Kak nggih? Ya, video pembelajaran. Oke. Coba saya cek dulu. Kak Helena buka LMS. Buka LMS Kak Helena. Pak Edi.
Sudah, oke. Sudah kelihatan Kak Elena bisa unggah ulang atau masih abu-abu tulisannya? Oke. Kalau emang sudah bisa diunggah ulang coba Kak Elena ya. Oke. Baik Kakak, ada yang disampaikan? Oke, silakan Kak Eka. Kak Yoga, kalau sudah terbit gimana? Lanjut gimana lagi? Oh ya, kalau memang sudah terbit di LMS kan ada pilihan apa itu? Unggah draft bukti karya kalau nggak salah. Unggah draft bukti karya. Ini saya coba saya share kembali yang gini ya, PowerPoint yang kemarin. Nah, ini Kak Eka. Apabila sudah terbit, Kak Eka tinggal membuka PMM-nya, ya. Buka menu bukti karya Kak Eka di PMM. Ya, buka menu bukti karya, kemudian pilih karya saya. Kemudian buka kategori karya yang akan Kakak bagikan. Misalnya Kak Eka kan ada modul ajar, pilih modul ajar berarti di sini Kak Eka. Di pilihannya nanti akan muncul modul ajar. Kemudian pilih karya yang sudah Kakak unggah. Nah, di sini ada muncul atau tombol bagikan karya Kak Eka. Nggih. Barangkali Kak Amaro juga nggih, barangkali akan melalui step ini. Kemudian klik ini nanti akan muncul bagikan Kak atau salin link. Nah, link inilah yang nanti Kakak akan copy atau salin di LMS Kak. Diunggah bukti karya. Diunggah draft bukti karya. Nggih, ada pilihannya dia seperti coba saya share di WA grup nggih. Yang kemarin sudah Kak Wid di-share juga ke saya. Nah, itu Kak, sudah saya share di WA, akan muncul seperti itu Kak, berbagi bukti karya. Diunggah berbagi bukti karya. Nah, nanti Kakak akan mengcopy link itu di
ada di tulisannya di tulisan jawaban itu Kak, tulis jawaban. Ya. Nah, klik di sana, kemudian paste di sana Kak. Nah, ketika Kakak sudah paste atau salin, klik spasi lagi sekali Kak, biar tulisan linknya itu biru, sampai biru. Oke, baru oke atau simpan. Oke, barangkali itu prosesnya Kak, yang sudah terbit barangkali ini. Seperti itu Kak Eka. Baik, terima Yang ini kasih, bisa Pak Yuda. coba saya copy nih, biar nanti yang sudah terbit biar tidak lupa nanti. Kak Herina belum bisa diganti. Oke, coba nanti saya cek. Sebentar saya cek Kak Helena ya. Baik Kakak, itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Ada yang ingin disampaikan kembali Kak? Kak Denny, silakan Kak Denny. Baik, sedikit ingin bertanya Kak Yoga. Terkait untuk apa namanya, ya itu ada batas waktu Kak Yoga untuk di LMS nanti. Untuk terbitnya itu ada batas waktu Kak Yoga. Masih memiliki Kak Yoga. Sorry. Untuk Untuk terbitnya terbitnya Kak Denny, itu ada batas waktu Kak Yoga. untuk terbit. Oke, untuk terbitnya ini tergantung dari kakak-kakak mengirimnya Kak Denny. Jadi untuk kayak saya kemarin itu sudah lama Kak. Jadi melewati tenggat waktu yang sudah kita gini, sudah apa namanya, sudah ditentukan oleh BGP bahwa terkait dengan penerbitan itu sebenarnya tidak ada batasan waktu, cuman kembali ke sistem Kak Denny. Ya, semakin cepat kemarin waktu itu kita mengumpulkan, jadi semakin cepat terbitnya seperti itu. Kayak sama seperti Kak Widi dan Kak Ambare. Nah, ini ketika saya sudah validasi, lagi sebentarnya, lagi 10 menitnya langsung terbit dia Kak Denny. Masalah Nah, ini saya masih tanyakan ini terkait dengan waktu terbitnya, Kak Dedeng. Mudah-mudahan tidak di kelas kita saja seperti ini, karena kemarin di kelas yang lain dan di kabupaten lain itu kendalanya sama, Kak Deni. Ya, kendalanya sama, sudah lama mengirimkan bukti karyanya di LMS 4 sampai 5 hari itu kenapa belum terbit juga seperti itu, Kak Deni. Makanya eh, koordinator fasilitator untuk di PKG PJOK itu meminta email kakak akan apa namanya akan dibahas terkait dengan hal ini seperti itu Kak Denny. Oke, barangkali termasuk juga kakak yang lain barangkali sudah mengunggah cuman belum terbit. Nah, ini menjadi pembahasan kami Kak Nggih. Jadi tunggu informasi. Cuman saya minta tetap cek secara berkala untuk LMS-nya Kak Nggih. Seperti itu Kak Denny. ya, terima kasih Kak. Yang jelas untuk pengumpulan bukti karyanya jangan sampai telat Kak nggih. Karena hari ini terakhir. Seperti itu Kak. Ada yang ingin disampaikan kembali Kak?
Oke, kalau emang tidak, untuk sesi kita hari ini terkait dengan refleksi bukti karya bisa kita akhiri. Barangkali ini menjadi apa namanya, pertemuan pamungkas, Kak, nggih. Pertemuan pamungkas dalam kegiatan PKG PJOK tahun 2024, khususnya di Kabupaten Jemberane dan di kelas 006. Jadi saya mewakili kementerian, mewakili BGP selaku fasilitator, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak yang ada di kelas 006 di Kabupaten Jemberana sudah melaksanakan dan mengikuti diseminasi terkait dengan PKG PJOK. Kak nggih. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang sudah kakak ikuti ini menambah wawasan kakak, menambah ilmu kakak, tidak ada salahnya kita selalu belajar karena kita sebagai guru belajar merupakan hal yang wajar dan belajar sepanjang hayat seperti itu, Kak nggih. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif ya dan meningkatkan kompetensi kakak sebagai guru seperti itu, Kak nggih. Jadi saya juga selaku fasilitator yang sudah selama ini membimbing kakak selama kurang lebih 3 bulan, apabila ada tutur kata yang salah dalam membimbing, dalam memfasilitasi kakak, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah saya laksanakan selama 3 bulan ini. Selebihnya mohon izin kepada senior juga Kak Basar dan Kak Ayu, bukan maksud saya menggurui. Jadi kita sama-sama belajar di sini, kita saling sharing, Kak nggih. Jadi kalau emang saya ada kekurangan, mohon dimaafkan dan kakak yang lain juga seperti itu, Kak nggih. Baik, Kakak, ada yang ingin disampaikan kembali, Kak? Kalau emang ada, kalau emang tidak bisa kita akhiri. Kak Rian barangkali selaku koordinator ada yang ingin disampaikan untuk statement closing-nya, Kak Rian, silakan. Baik, terima kasih Kak Yoga. Mungkin di sini saya hanya ingin menyampaikan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih untuk pengalaman yang telah diberikan dari awal kegiatan sampai akhir, dari materi-materi yang diajarkan. Mungkin saya sendiri mendapat pengalaman baru seperti SEM itu sangat berguna dan sudah yang coba terapkan di sekolah untuk mengajar peserta didik, dan yang terbaru adalah yang bisa menyampaikan program yang buat itu langsung ke komunitas belajar. Jadi banyak pengalaman yang Tiang dapat dalam pembelajaran ini, dan Tiang ucapkan terima kasih kepada Kak Yoga dan teman-teman semuanya. Akhir kata Tiang ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Rian. Jadi dengan berakhirnya program kompetensi guru PJOK ini, jadi jangan cuma berakhir di sini, Kak nggih. Saya harapkan kakak terus bergerak, terus menggerakkan komunitas belajarnya dan juga mampu memfasilitasi peserta didiknya di sekolah seperti itu, Kak nggih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa, Kak nggih. Silakan, siapa tadi, Kak Deni ya? Silakan Kak Deni bisa tutup kegiatan ini dengan doa. Silakan Kak Deni. Baik, karena kegiatan kita sudah berakhir,
Diawali dengan berdoa, marilah kita tutup dengan berdoa kembali. Untuk berdoa di agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik kakak, kita foto bersama dulu. Pasang gaya kak nggih. 1, 2. Oke, coba saya share di WA dulu. Oke, sudah kak nggih. Baik kakak, terima kasih banyak untuk menutup sesi pada kali ini. Kita salam PJOK kak nggih. PJOK Jaya. Oke. Baik, terima kasih kak. Selamat siang, sampai ketemu kembali dan tetap semangat jaga kondisi. Oke, selamat siang kakak. Selamat siang. Siang, Kak. Izinkan saya stop recording.